Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, 1 Juni 2021. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel Kompas TV ya. Di berita pertama, dalam memperingati Hari Lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo yang bertindak juga sebagai inspektur upacara berpesan kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila dan mewaspadai tantangan globalisasi. Bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini digelar secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam arahannya, Presiden ingatkan ideologi transnasional radikal yang mudah menyebar di era globalisasi melalui disrupsi teknologi. Presiden meminta pemangku kepentingan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membumikan nilai-nilai Pancasila. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi. Revolusi Industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideolog-ideolog transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia, tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industri 4.0. Dan sekaligus Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Masuk ke berita kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi melantik sekitar 1.271 pegawai yang dinyatakan lulus dalam tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara. Acara pelantikan ini digelar di Aula Gedung Juang KPK yang dihadiri sebanyak 53 pegawai sebagai perwakilan dan peserta lain dihadirkan secara online. Pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil oleh Ketua KPK Firly Bahuri dan diikuti secara simbolis oleh perwakilan 2 pegawai yang lolos TWK. Di berita terakhir, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyampaikan Partai Gerindra sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan seluruh kader mulai dari ranting hingga DPP sepakat mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Kini Gerindra tengah mematangkan strategi untuk mengantarkan Prabowo menjadi capres yang kompetitif sambil mempertimbangkan pihak-pihak yang dinilai mampu mendampingi Prabowo sebagai calon presiden. Ya, benar. Bagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen Ahmad Muzani bahwa kami seluruh kader Partai Gerindra, pengurus dari tingkatan anak ranting, PAC, sampai dengan DPP, Dewan Pembina, seluruh sayap, ya, seluruh badan organisasi, memang kami bertekad untuk mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai presiden pada tahun 2024. Adapun
kesanggupan dari Pak Prabowo, kesediaan dari Pak Prabowo terus akan kami sampaikan, akan kami tanyakan kepada beliau sepanjang waktu ini sampai tahun 2024, batas waktu pencalonan. Kalau mengacu pada 2019, Pak Prabowo pada akhirnya setelah semua rekan-rekan seluruh Indonesia menyampaikan keinginan tersebut, pada akhirnya mau menerima setelah juga menilai situasi dan kondisi politik terakhir. Nah, soal siapa calon wakil presidennya kami belum bahas. Saat ini kami lebih konsentrasi memastikan Partai Gerindra ini sebagai mesin politik mampu mengantarkan Pak Prabowo sebagai capres yang kompetitif pada tahun 2024 dan akhirnya terpilih. Jadi kami melakukan pembangunan partai, perapian organisasi dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat yang tertinggi. Itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen serta subscribe channel YouTube Kompas TV.